Salam mujua-jua man kam krina, anak-anak kami Permata GBKP, dimanapun berada, kiranya kasih Kristus tetap memelihara kehidupan semuanya. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan hati Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami, terkhusus untuk anak-anak kami Permata. Maka berbicaralah Tuhan dengan Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mengerti keras firman Tuhan dan menjalankannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kami Permata yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Mari sama-sama kita memperhatikan karena firman Tuhan ini. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Tema IBAS PA Permata tanggal 22 sampai 28 Mei 2022 ini keinginan roh atau keinginan daging, begitu ya. Dan tujuan PA Permata ini mengetahui apa itu keinginan roh dan keinginan daging, bahwa keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, dan yang kedua mampu memenangkan keinginan roh yang tanpa implementasi buah-buah roh dalam hidupnya. Rasul Paulus sudah sangat jelas sekali ya, di mana dia memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat di Galatia pada waktu itu, supaya memilih tentunya ya, hidup menurut daging atau hidup menurut roh, begitu. Dan Paulus sudah mengatakan bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena duanya bertentangan, begitu ya. Dan di sini dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi semuanya ini hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, dan orang-orang yang melakukan hal-hal seperti yang sudah dibacakan tadi, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu bagaimana supaya kita selaku anak-anak Tuhan bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Tentunya kehidupan kita adalah kehidupan yang dipimpin oleh roh. Buah roh telah nyata. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan ternyata tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oleh karenanya, orang yang dipimpin oleh roh Tuhan, kehidupannya sudah menjadi milik Kristus Yesus.
Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Oleh karenanya, orang yang dipimpin oleh Roh Allah, kehidupannya pasti benar-benar menjadi berkat dimanapun mereka berada. Oleh karenanya, kehidupan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah juga, dia tidak gila hormatnya, apalagi kehidupannya itu saling menantang begitu, apalagi saling mendengki, itu tidak akan dilakukannya, karena kehidupannya sudah dipimpin oleh Roh Allah. Hidup ini adalah pilihan. Anak-anak permata dipersiapkan untuk memilih pada saat sekarang ini. Apakah memilih keinginan roh atau memilih keinginan daging? Dan sudah sangat jelas sekali. Apa-apa saja tadi keinginan roh dan apa-apa saja tadi keinginan daging. Selaku anak-anak Tuhan, kalau kita mau hidup dalam pimpinan Roh Allah, pasti kehidupan kita akan senantiasa berbuat yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kita sudah diselamatkan. Oleh karenanya menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk kita selaku anak-anak Tuhan tetap senantiasa hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terlebih tanggal 26 Mei 2022 ini kita akan memperingati karena kenaikan Tuhan Yesus. Dan sudah kita juga memasuki perapekan doa GBKP tanggal 26 Mei sampai 28 Mei. Begitupun tanggal 29 Mei sampai tanggal 4 Juni 2022 kita sudah mengadakan pekan doa GBKP. Marilah dalam setiap kegiatan pelayanan di gereja kita, anak-anak permata ikut muat bagin. Ini tanda-tandanya bahwa kamu hidup dipimpin oleh Roh Allah yang ada di dalam hatimu. Roh Kudus yang senantiasa mengajuk kamu guna senantiasa tetap taat pada perintah-perintah Tuhan, mendukung dahin-dahin pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Oleh karenanya untuk anak-anak kami permata, tetaplah semangat dalam menjalani hari-hari. Aktivitas-aktivitas yang kamu lakukan adalah untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kamu semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami untuk senantiasa dipimpin oleh Roh Tuhan. Kuatkan kami Bapa. Begitu banyak godaan-godaan, keinginan-keinginan daging yang bisa saja membuat kami terlena. Oleh karenanya pimpinlah kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan juga berkati semua anak-anak kami permata dalam cita-cita masa depannya. Kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.